Jadi berdirinya saya di sini, saya akan membahas pada kasus 2 bagian 1 masalah penjualan produk. Diketahui pada soal sebuah perusahaan startup mencatat bahwa penjualan produknya mengikuti fungsi berikut. PT sama dengan min 2T pangkat 3 ditambah 25T pangkat 2 dikurang 5T ditambah 50. Lalu ditanya pada soal, hitunglah penjualan produk secara eksak pada bulan ke-6. Jadi untuk nilai T-nya kita substitusikan 6, jadi P6 sama dengan min 2. 6-nya kita turunin, kita substitusikan 6 pangkat 3 ditambah 25, 6 pangkat 2 dikurang 5 dikali 6 ditambah 50. P6 sama dengan min 2, 6 pangkat 3 sama dengan 216 ditambah 25, 6 pangkat 2 sama dengan 36 dikurang 5 kali 6 sama dengan 30 ditambah 50. P6 sama dengan min 2 dikali 216 hasilnya min 432 ditambah 25 dikali 36 sama dengan 900 dikurang 30 ditambah 50. P6 sama dengan min 432 ditambah 900 dikurang 30 ditambah 50 hasilnya 488. Jadi banyaknya penjualan produk secara eksak pada bulan ke-6 sebanyak 488.000 unit. Perkenalkan, nama saya Violeta Safrin Oktaviana dengan NIM 19251040 dari Prodi Teknologi Pangan. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan soal kedua bagian B. Tentukan dan gunakan bersama tampilan linear LT di sekitar titik A yang relevan untuk mengestimasi penjualan produk dari perusahaan startup pada bulan ke-6. Yang pertama, kita tentukan nilai titik relevannya. Kita menggunakan 5 karena titik relevan digunakan untuk nilai yang terdekat dengan 6, yaitu 5. Kita substitusikan dalam fungsi P5 sama dengan min 2 dikali 5 pangkat 3 ditambah 25 dikali 5 kuadrat dikurang 5 dikali 5 tambah 50. Hasilnya itu 400. Lalu kita turunkan dari fungsi ini sama dengan min 6 T kuadrat ditambah 50 T kurang 5 didapatkan hasilnya sama dengan 95. Kita hitung nilai LT nya PA ditambah P aksen A dalam kurung T dikurang A, yaitu P dalam kurung 5 ditambah P aksen 5T dikurang 5T jadi sama dengan 6. Jadi dapatkan hasilnya 495. Perkenalkan, nama saya Dina Syarifah Rahmat dengan NIM 13251063. Saya berasal dari program studi teknik lingkungan. Selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 1C, yaitu bandingkan hasil estimasi ini dengan nilai perhitungan eksak pada poin A dengan melakukan perhitungan terhadap persentase error antara nilai hampiran dengan nilai eksak perhitungan. Rumus error adalah mutlak nilai eksak dikurang nilai hampiran per nilai eksak dikali 100%. Kemudian nilai eksak kita substitusikan dari nilai 1A yaitu 488, kemudian nilai hampiran kita substitusikan dari nilai 1B yaitu 459 per 488 yaitu nilai eksak dikali 100%. Hasilnya adalah 7 per 488 dikali 100%. Kemudian hasilnya adalah 1,434%. Perkenalkan, nama saya Arundina Najwa Karunisa dengan NIM 13251096 dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan jika RT adalah laju penjualan pada waktu ke T yang diasumsikan linear, maka tentukan secara eksplisit bentuk dari fungsi tersebut. Pada segmen 1, 0 kurang dari sama dengan T kurang dari 4 melewati titik 0,10 dan 4,40. Didapati gradien 1 atau M1 sama dengan 40 dikurang 10 per 4 dikurang 0 menghasilkan 30 per 4. 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. Pada persamaan 1, R1 T sama dengan 7,5 T ditambah 10. Dan pada segmen 2, 4 kurang dari T kurang dari sama dengan 6 melewati titik 4,40 dan 0,35. Pada gradien 2 atau M2 didapati 35 dikurang 40 per 6 kurang 4 menghasilkan min 5 dibagi 2 dan menghasilkan min 2,5. Pada persamaan 2, R2T dikurang 40 sama dengan min 2,5. T dikurang 4 menghasilkan R2T sama dengan min 2,5 T ditambah 50. Dan pada segmen 3, 6 kurang dari T kurang dari sama dengan 10 melewati titik 6,35 dan 10,5. Pada gradien 3 atau M3 menghasilkan 5 dikurang 35 dikurang per 10 kurang 6 menghasilkan min 30 per 4. Min 30 dibagi 4 sama dengan min 7,5. Pada persamaan 3, R3T dikurang 35 sama dengan min 7,5. T dikurang 6 menghasilkan R3T sama dengan min 7,5T ditambah 40. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Madi dengan NIM 13251072 dari program studi teknik lingkungan. Jadi di sini saya akan menjelaskan kasus 2 bagian 2 soal yang E, yaitu gunakan hasil dari poin B untuk mendapatkan total penjualan kumulatif. Jadi di poin B tadi kita sudah mendapatkan persamaan untuk mengetahui laju penjualan pada waktu ke T yang diasumsikan linear. Nah, kemudian pada soal yang E ini kita buat jadi integral. Nah, di sini yang pertama itu ada integral 0 sampai 4
7,5T tambah 10 DT. Nah sebelumnya itu kita bikin dulu dari integral ini kita masukin buat jadi bentuknya seperti ini. Ini bentuk umumnya dari integral. Nah itu kita dapat 7,5 per 2 T kuadrat ditambah 10T. Nah ini batas bawahnya itu adalah 0 dan batas atasnya itu 4. Nah dari 7,5 dibagi 2 itu kita dapat hasilnya 3,75 T kuadrat ditambah 10T dengan batas bawah 0 dan batas atasnya itu 4. Nah kan seluruh bilangan yang dikalikan sama 0 itu hasilnya 0. Jadi untuk batas bawahnya itu semuanya tuh hasilnya 0. Nah kita masukin aja untuk batas atasnya. Jadi T nya itu diganti sama 4. 3,75 dikali 4 kuadrat ditambah 10 dikali 4 dikurang 0. 3,75 dikali 16 ditambah 4 dikurang 0. Nah ini 3,75 dikali 16 hasilnya adalah 60. Terus ini 40. 60 ditambah 40 hasilnya adalah 100. Kemudian ini adalah yang kedua, itu integral dari 4 sampai 6 min 2,5T ditambah 50 dt. Nah sama seperti sebelumnya kita bikin dulu jadi bentuknya seperti ini dari persamaan itu. Terus di sini min 2,5 dibagi 2 T kuadrat ditambah 50T dengan batas bawahnya itu 4 dan batas atasnya 6. Nah min 2,5 dibagi 2 itu hasilnya adalah min 1,25 T kuadrat ditambah 50T dengan batas bawahnya itu 4 dan batas atasnya 6. Nah ini kita hitung, kalau saya hitung satu-satu untuk menghitung batas bawahnya. Ini T-nya itu kita substitusikan dengan 4 karena 4 ini adalah batas bawahnya. Jadi min 1,25 dikali 4 kuadrat ditambah 50 kali 4 hasilnya adalah min 20 ditambah 200 yaitu 180. Nah kemudian kita hitung untuk batas atasnya. Ini T-nya kita substitusikan jadi 6 karena ada min batas atasnya. Jadi min 1,25 dikali 6 kuadrat ditambah 50 kali 6 itu hasilnya min 45 tambah 300 itu 255. Nah untuk mendapatkan hasilnya ini kita kurangin antara batas atas sama batas bawahnya. Batas atasnya kan 255 terus batas bawahnya itu 180. Kalau dikurangin hasilnya jadi 75. Kemudian kita masuk ke yang persamaan yang ketiga. Ini ada integral dari 6 sampai 10 min 7,5T ditambah 80 dt. Nah ini sama kayak yang sebelum-sebelumnya, kita bikin lagi jadi bentuknya ini kayak gini. Hasilnya seperti ini nanti. Min 7,5 dibagi 2 T kuadrat ditambah 80T dengan batas bawahnya itu 6 dan batas atasnya itu 10. Nah ini min 7,5 dibagi 2 itu hasilnya adalah min 3,75 T kuadrat ditambah 80T dengan batas bawahnya itu 6 dan batas atasnya itu 10. Nah ini kita hitung satu-satu. Yang pertama kita hitung dulu batas atasnya. T nya itu kita substitusikan dari nilai ini, batas atasnya itu 10. Jadi di sini min 3,75 dikali 10 kuadrat ditambah 80 kali 100 kali 10. Jadi min 3,75 ini dikali 10 kuadrat ini hasilnya min 375 ditambah 800 itu hasilnya 425. Kemudian kita hitung yang batas bawahnya. Ini T nya kita substitusikan dengan nilai batas bawahnya itu 6, yaitu min 3,75 dikali 6 kuadrat ditambah 80 kali 6. Ini menghasilkan min 135 ditambah 480 sama dengan 345. Nah kemudian untuk mendapatkan hasil dari integral ini kita kurangin antara batas atas dan batas bawah. Nah batas atasnya itu 425 dikurang 345 hasilnya adalah 80. Nah untuk mendapatkan nilai total nilai eksaknya itu kita tambahin dari integral yang pertama, kedua sama yang ketiga itu 100 ditambah 75 ditambah 80. Nah jadi total nilai eksaknya itu adalah 255. Nah karena tadi kita dapatkan total nilai eksaknya itu 255, itu berarti total penjualannya itu 255 unit. Nah untuk penjualan kumulatif yaitu berapa banyaknya yang mereka dapatkan itu dikalikan dengan 15.000, yaitu hasilnya 255 dikali 15.000 mendapatkan hasil 3.825.000. Halo semuanya, perkenalkan saya Rabiana Anastasia Putri dengan NIM 1325190 dari Prodi Teknik Lingkungan. Jadi di sini saya akan membahas kasus 2 bagian 2 yang poin F, yaitu gunakan rima kiri untuk mengestimasi total penjualan kumulatif. Bagaimana hasilnya? Bandingkan dengan hasil di poin A. Nah, sebelum kita mulai menghitung, kita perlu mengetahui dulu datanya. Jadi di sini sudah saya masukkan data tabel hari ke 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan laju penjualan pada hari tersebut. Kemudian kita perlu mengetahui TI dan RTI-nya. TI ini diambil dari data yang hari ke dan RTI ini diambil dari data laju penjualan. Kemudian interval waktunya itu kita ambil dari interval antar hari-hari ini yaitu 2 hari. Kemudian kita mencari estimasi total unit terjual dengan menggunakan metode rima kiri, yaitu interval waktu dikali RT0 ditambah RT1 ditambah RT2 ditambah RT3 dan ditambah RT4. Kemudian menjadi 2 dikali 10 ditambah 25 tambah 40 tambah 35 tambah 20. Hasil dari pertambahan ini adalah 130 yang kemudian dikali 2 menjadi 260 unit. Kemudian selanjutnya mencari total pendapatan estimasi dari hasil data yang menggunakan rima kiri ini. Nah, cara mencarinya yaitu hasil unit ini yang 260 unit dikali dengan harga per unit. Harga per unit itu diketahui 15.000. Jadi
dikali dengan 260 menjadi Rp3.900.000. Kemudian bandingkan dengan hasil di poin E. Jadi hasil perhitungan dengan metode Riemann kiri lebih besar daripada hasil perhitungan dengan metode integral. Sekian dari kami, semoga penjelasan kami dapat dimengerti dan bermanfaat. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.